Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA disarankan segera bertindak bila ingin mengamankan jasa pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Media asal Korea Selatan Naver Sport menilai peluang Shin Tae-yong kembali memimpin Sung Hyung-min dan kawan-kawan cukuplah besar. Seperti contohnya adalah pengalaman Shin Tae-yong yang sempat melatih timnas Korea Selatan. Lebih lanjut, Naver Sport menyarankan KFK untuk segera bergerak bila ingin benar-benar merekrut Shin Tae-yong. Bahkan, Naver Sport meminta KFK rela membayar penalti ke PSSI bila dibutuhkan. Jika KFK bisa menyelesaikan masalah seperti penalti dengan PSSI, maka kini adalah waktu terbaik bagi sepak bola Korea untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong, tulis Naver Sport. Sementara itu, Shin Tae-yong juga masih memiliki peluang untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dengan PSSI. Pemain keturunan Indonesia ditemukan di Liga Portugal. Pemain yang dimaksud adalah gelandang SC Olhanense, yakni Danielson Soares Silva. Gelandang 23 tahun ini memperkuat tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Portugal. Ia mengaku dalam wawancara dengan akun Instagram pemain keturunan @football.indonesia, yakni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung. Ya, saya punya darah Indonesia dari nenek saya yang lahir di Bandung, orang tua dari ibu saya. Saya memiliki darah Cape Verde dari ayah saya. Nenek saya ketika berumur 14 tahun dia pindah bersama ibunya ke Belanda, kata Danielson mengutip dari @football.indonesia. Sementara itu bersama SC Olhanense musim ini Danielson Soares Silva mengemas 1 gol dan juga 2 assist. Sebelum bermain bersama SC Olhanense, Danielson mentas bareng klub Liga 3 Yunani yakni Thesprotos FC. Ia juga pernah merumput bareng tim muda Feyenoord Rotterdam U17 dan juga Excelsior U21. Shin Tae-yong diketahui saat ini tengah berada di Korea Selatan. Shin Tae-yong memutuskan berkumpul dengan keluarga di negara asalnya. Namun Shin Tae-yong tetap memikirkan timnas Indonesia di sela liburannya. Shin bercerita soal proses pengembangan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Soal naturalisasi kami coba melirik pemain yang berdarah Indonesia. Menurut saya ada pemain yang lebih baik, ucap Shin Tae-yong. Selain mencari pemain berdarah Indonesia lain di luar negeri, Shin Tae-yong juga berencana mengecek kondisi para pemain naturalisasi. Shin Tae-yong mengungkapkan akan terbang ke Belanda dalam waktu dekat. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekira 2 minggu untuk memeriksa kondisi mereka. Pemain ras campuran sekali lagi, ungkap Shin Tae-yong. Ini bukan pemain-pemain yang tidak ada darahnya, tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif, tambahnya. Role model pemain timnas Indonesia Justin Hubner dan Rafael Strijk terungkap. Keduanya punya idola berbeda dalam mengukur karir di sepak bola. Mengutip dari akun Instagram @footballtalentnesia, Justin Hubner menyebut nama Sergio Ramos. Ex-bintang Real Madrid itu memang jadi salah satu bek terbaik dunia. Aku selalu mengagumi Sergio Ramos dan dia tetap menjadi idolaku, tulis Justin Hubner lewat direct message kepada akun Instagram @footballtalentnesia. Sementara Rafael Strijk, dia mengaku punya 2 pesepak bola yang jadi panutan dalam menjalani karirnya. Mereka adalah Cristiano Ronaldo dan juga Neymar Junior. Cristiano Ronaldo atau Neymar Junior, tulis Rafael Strijk lewat direct message kepada akun Instagram footballtalentnesia. Pemain dan supporter timnas Korea Selatan meminta Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA untuk merekrut pelatih asing sebagai pengganti Jurgen Klinsmann yang dipecat usai Piala Asia 2023. Kondisi itu membuat peluang pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menangani Korea Selatan tertutup. Supporter Ulsan HD The Choyoung Warriors mengeluarkan pernyataan yang menolak keputusan KFA yang menjadikan Ho Myung-bo sebagai kandidat pelatih baru. Para pemain timnas Korea Selatan juga disebut meminta KFA untuk menggunakan jasa pelatih asing sebagai pengganti Klinsmann. Klaim itu diungkap salah satu media Korea Selatan The Junggang. Pelatih berikutnya timnas Korea Selatan adalah Ho Myung-bo, Shin Tae-yong, tapi para pemain menginginkan pelatih asing, tulis media tersebut. Shin Tae-yong bersama istri dan kedua anaknya menggelar acara perayaan kesuksesan membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Istri dan anak-anak Shin Tae-yong membuat kejutan untuk pelatih timnas Indonesia itu dengan menyiapkan kue tart yang dipasang lilin dengan angka 16 sebagai bentuk perayaan keberhasilan membawa Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Menghabiskan liburan di Korea, jalan-jalan sekeluarga merayakan Indonesia lolos ke 16 besar. Tulis Shin Tae-yong dikutip dari Instagram pribadinya. Klub Marcelino Ferdinand KMB Skedense berhasil mengambil alih posisi puncak klasemen Liga 2 Belgia 2023-2024.
Hal tersebut tak terlepas dari hasil seri yang diraih oleh KMS Kedenze saat bertamu ke kandang Westland Beveren pada laga pekan ke-23 Liga 2 Belgia 2023-2024. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand turut dibawa KMS Kedenze melawan Westland Beveren. Hanya saja, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu tak mendapatkan menit bermain dan juga hanya menghangatkan bangku cadangan. AFC telah merilis daftar momen ajaib pada turnamen Piala Asia 2023. Salah satu momen ajaib yang disorot oleh AFC adalah duel timnas Indonesia pada laga kedua grup F lawan Vietnam, yakni pada Jumat 19 Januari 2024. Kemenangan tersebut terbukti membantu tim Garuda lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Asia 2023. Kemudian pesaing terberat tentu ada di langkah ajaib Tajikistan dan Yordania yang mampu melaju jauh di Piala Asia 2023. Tajikistan yang berstatus debutan sukses menembus babak perempat final usai mengalahkan Uni Emirat Arab pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara Yordania sukses lolos secara ajaib ke partai puncak usai mengalahkan dua unggulan, yaitu Irak pada babak 16 besar dan juga Korea Selatan pada babak semifinal. Yaakob Sayuri masuk dalam daftar nominasi pencetak assist terbaik di Piala Asia 2023. Pemain PSM Makassar tersebut sempat menyelipkan bola di antara dua kaki bek Irak yakni Ali Adnan dan juga melepas umpan silang mendatar ke Marcelino Ferdinand yang berdiri bebas. AFC pun memberikan pujian setinggi langit atas assist berkelas tersebut. Yaakob Sayuri harus bersaing dengan 5 pemain lainnya untuk memenangkan kategori tersebut. Kelima pemain tersebut adalah Ali Saleh dari Uni Emirat Arab, Sardar Azmoun dari Iran, Ritsudan dari Jepang, Sol Youngwoo dari Korea Selatan, dan juga Zur Zurabov dari Tajikistan. Publik bisa memilih nominasi assist terbaik Piala Asia 2023 dan periode pemilihan bakal digelar hingga 26 Februari 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan 3 pemain baru untuk melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Kedua pemain tersebut memang belum menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Akan tetapi proses naturalisasi mereka menjadi warga negara Indonesia tengah diusahakan agar bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Yang pasti, kami bersama dengan Pak Sekjen dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar bisa tuntas pada pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick Thohir. Kemudian ada J.Itzis. J.Itzis menargetkan ingin membela timnas Indonesia pada Maret atau Juni pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan itu artinya pertandingan melawan Vietnam adalah target terdekatnya membela timnas Indonesia. Ia bisa menambahkan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia. Ada 2 pemain keturunan cantik yang siap membela timnas putri Indonesia. Mereka adalah Noah Leatomo dan juga Estella Laupati. Kabar tersebut mengudara ke publik berdasarkan unggahan Instagram Football Talent Nesia. Keduanya disebut-sebut siap dinaturalisasi untuk berseragam Garuda di dada. 2 pemain tertarik untuk bergabung ke timnas wanita Indonesia di level internasional. Noah Leatomo 20 pemain KRC Genk dan Estella Laupati 20 pemain SC Telstar. Tulis Instagram Football Talent Nesia. Ya, PSSI memang tengah membenahi timnas putri Indonesia. Mereka menunjuk pelatih yang pernah membawa Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011 Satoru Mochizuki untuk menangani Garuda Pertiwi. Vietnam mendapatkan kabar buruk sebelum jumpa timnas Indonesia. Vietnam dihantam masalah indisipliner yang menimpa salah satu pemainnya. Nguyen Dinh Bak dilaporkan mendapatkan sanksi internal dari klubnya saat ini, yakni Quang Nam. Pelatih Quang Nam Van Saison mengeluarkannya dari tim utama. Retau 247 juga melaporkan bahwa Nguyen Dinh Bak sudah berulang kali melanggar peraturan kedisiplinan dari klub. Sanksi tersebut didapatkan usai pemain 19 tahun tersebut terlambat untuk mengikuti latihan bersama tim utama. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam Philippe Thusset telah mendengar kabar tersebut. Dan berdasarkan rekam jejaknya selama ini, pelatih asal Prancis tersebut tidak kompromi dengan segala bentuk tindakan indisipliner. Karena itu, Nguyen Dinh Bak kemungkinan bakal absen membela Vietnam saat jumpa timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.